gimana petani itu ngasilin duit tiap hari gitu. Oh kita itu pikiran saya kalau nanam herb kan dipotong hanya daunnya aja. Kita itu bisa numbuh lagi gitu. Kalau yang ditanam saya sekarang misalnya ada basil, peppermint, rosemary, thyme, sage, tarragon, marjoram, oregano, kalau nggak salah 9 macam saya nanam. Dari ini kita bisa langsung diminum. Assalamualaikum, selamat datang di kebun saya, kebun Pak Ojat. Saya petani herb, di antaranya herb yang saya tanam itu ada 9 macam. Satu di antaranya yang ditanam di sekitar sini semua, di sini ada 4 macam sayuran herb. Ini thyme, ini sage, ini marjoram, dan ini oregano. Kalau orang belum tahu ini kayak rumput liar, tetapi di kita itu oregano itu segar. Kalau di pasaran kebanyakan oregano itu kering kalau misalnya dari luar itu. Kalau ini namanya thyme. Thyme ini kita punya 2 jenis. Ada yang thyme tegak begini, yang memang yang laku banyak itu yang begini. Thyme sejenis thyme yang tegak, yang daunnya lancip gitu. Sebetulnya ceritanya panjang ini. Sebetulnya kita itu nanam tanaman itu belum tahu bahwa tanaman ini bentuknya apa gitu. Hanya kita angan-angan aja kita mau nanam sejenis sayuran yang sekiranya itu kita itu ngasilin tiap hari, gimana gitu punya idenya. Ya tercetuslah kita itu nanam tanaman herb. Kita nanam itu dulu itu hanya berapa macam lah, nggak sampai 5 macam, hanya thyme, oregano, 3 macam sama rosemary. Sesudah itu kita nanam, udah bagus, tapi nggak laku. Sampai kita itu 4 tahun lah, 4 tahun kita nanam itu, nanam udah bagus, nggak laku, gimana gitu sampai nggak laku begini. Waktu-waktu saya itu ketemu orang, kita nawarin, ya barulah laku. Jadi selama 4 tahun itu nggak laku, ya udah 4 tahun baru laku lah. Sampai sekarang gitu, laku. Ini termasuk tanaman yang saya tanam, sage namanya.
Ini memang permintaannya itu nggak begitu banyak kalau sage ini. Beda dengan kalau rosemary sama basil gitu. Ini paling perharinya itu 1 kilo lah kita panennya. Tapi kendala memang kalau sage itu kalau waktunya harus dipanen, mesti dipanen gitu. Jadi kita itu nanam banyak juga susah lah istilahnya. Waktunya panen kan ordernya dikit. Tapi kalau misalnya barang itu nggak ada di kita, pasti orderan banyak. Karena memang orang jarang nanam yang ini. Sayuran jenis ini apalagi ini. Kita udah dipelajari juga kalau misalnya kita metiknya terlalu bawah itu bisa mati. Jadi harus benar-benar pas kita itu. Kalau misalnya ini sebelum mati kita tanam lagi atau dipindah gitu. Tapi dipindahnya enggak dari benih, kita dari ini juga. Kalau kita nunggu dari benih itu lama. Nah, ini sage baunya itu ya kalau orang awam kurang begitu tahu baunya apa, tapi seger sekali ini. Untuk kalau sepengetahuan saya ini untuk menghilangkan bau amis kalau untuk bumbu masak itu. Kalau misalnya pernah saya baca itu kalau di daerah Eropa itu menghilangkan itu apa? Hantu. Pengusir hantu. Kita itu hanya bercita-cita, kita itu kebetulan bapak saya petani, tapi saya berpikiran gimana petani itu ngasilin duit tiap hari gitu. Oh kita itu pikiran saya kalau nanam herb kan dipotong hanya istilahnya daunnya aja, kita itu bisa numbuh lagi gitu. Itu ide pertamanya, kita itu harus petani yang punya penghasilan tiap hari. Kita harus nanam apa gitu, sedangkan lahan saya itu sedikit gitu. Itu ide pertamanya. Ini tanaman rosemary. Ini tanaman sebetulnya bisa lama, bisa tahunan kalau misalnya kita perawatannya bagus. Bisa tingginya bisa ya sampai 1,5 meter lah. Ini baunya nyengat sekali. Ini kebanyakan sekarang kalau di pasaran herb itu rosemary itu hampir semua pada tahu. Biasanya ini untuk menghilangkan bau-bau atau pewangi untuk makanan. Biasanya bisa juga untuk garnish, itu bisa juga disimpan di makanan gitu. Kadang-kadang kita dikerucutin gitu lah, maksudnya dipotongnya supaya tinggi gitu. Karena aman gitu, nggak busuk, sejenis metode juga tuh supaya kuat tahan lama gitu. Ini Toragon, wangi sekali ini. Ini bisa juga untuk menghilangkan bau pada tanaman, untuk garnish juga bisa. Ini juga wanginya itu sangat menyengat sekali. Apalagi ini kena air gitu. Karena percikan air tambah wangi. Ya. Ini tanaman kalau misalnya musim hujan ini
ditutup pakai sungkup begini, dikarenakan ini kurang tahan dengan air gitu. Misalnya curah hujannya tinggi harus kita pakai sungkup. Alangkah bagusnya sih memang kita pakai kayak saung pakai mulsa kayak tanaman yang lain gitu. Tapi kita ini keterbatasan karena lahannya ini kita pakai sungkup ini, sejenis sungkup ini. Dulu itu kan saya juga dari tahun 96 itu udah main sayur. Itu ide pertamanya itu saya itu ada bapak-bapak namanya itu Pak Aang dulu itu, sekarang udah almarhum. Dia itu bawa sayuran Jepang. Dia itu bawa hanya sekantong kresek tiap hari itu, kayak oba, kaware, mitsuba kayak gitu. Tapi dapat duitnya gede. Ide pertamanya, wah saya bisa ngikutin Pak Aang itu. Dulu itu punya pikiran, tapi nggak mungkin kita itu sama dengan itu. Kita harus cari sayuran herb ini. Ya alhamdulillah kita itu ketemu sayuran ini. Sebetulnya rosemary itu kalau misalnya pengembangan itu ada dua cara. Satu dari bijinya, yang dimana bijinya itu di pasaran di Indonesia itu belum ada, itu hanya ada dari luar negeri. Jadinya untuk yang di biji itu prosesnya lama, untuk mencapai kita nyemai aja dari untuk mencapai 10 cm itu bisa mencapai 1 tahun. Jadi kita itu sekarang kebanyakan petani atau saya sendiri menggunakan metode stek. Jadi stek, cari yang rosemary yang gemuk, yang subur, ya seukuran 10 cm segini. Ya seukuran segini kita stek. Ini rosemary nanti kita stek. Ini kita celupkan dulu ke obat perangsang yang organik ada. Nanti udah itu kita pakai tanah sedikit. Nanti disimpan di sekam bakar. Tapi dalam keadaan jangan terlalu panas, nanti di sekam bakarnya itu di tempat yang agak teduh gitu. Langkah pertama ini dicelupkan dulu ke rangsang akar ini, kayak begini. Itu simpan dulu kering. Nah, kita siapkan media tanah. Ini kita bulatkan begini, kepal begini. Nanti setiap satu batang tuh dimasukin ke sini. Organik itu gini, kita itu kalau organik, satu kita itu kerjasamanya dengan organik lagi lah. Kalau misalnya kita nanam organik, kerjasamanya harus dengan yang suplai kesananya organik. Sedangkan dari organik ini kita itu punya keuntungan. Keuntungannya satu, kita yang ditanam di kebun kita, otomatis kan organik, kita pasti dibeli sama orang yang menyalurkan dengan organik ini. Satu, ada kerjasama lagi, kita ada kerjasama tertulis, batas pembayaran segala macam. Satu, ada bimbingan juga, kadang-kadang dari pihak perusahaan itu kasih bimbingan ke kita bahwa harus produksi itu harus bagus, gimana dari ya, termasuk kita itu ada suplai pupuk juga, obat-obatan juga dari yang menerima sayuran kita itu. Kenapa ini kita dikasih tanah dibulatin begini? Ini untuk menjaga nanti pas ini keluar akar, pas dicabut itu
si akarnya itu nggak putus gitu. Itu untuk menjaga stres. Pas dipindah ke lahan, nanti akarnya tetap kuat, kokoh di sini gitu. Makanya saya pakai media tanah ini. Ya kalau misalnya kita langsung ke tanah, langsung stek langsung ke tanah, nggak usah dibulatin begini, langsung aja. Karena kita ini sekam bakar atau misalnya sekam biasa, makanya kita dibulatin dulu. Sebelum ditanam ke sekam bakar ini, diusahakan sekam bakarnya basah dulu gitu. Jadi harus basah lah. Sebetulnya kalau tanaman herb itu ya dikatakan sulit sih nggak begitu sulit. Kalau misalnya kita itu petani lah. Hanya kendalanya kita itu hanya musim hujan aja. Musim hujan, sistem rotasi gitu itu yang paling susah itu karena kita itu tiap hari harus panen. Lahannya kita terbatas, rotasinya itu kita harus ini dicabut, gantinya harus siap, itu aja yang sulit. Kalau misalnya kita untuk pertumbuhan segala macam ya biasa. Kadang-kadang lebih mudah lah, lebih mudah dari tanaman yang lain. Kita simpan yang enggak langsung sinar matahari, yang agak teduh gitu. Kita bisa ini disimpan di dalam guest house juga boleh. Ini kita simpan di sana aja. Kita mau panen time, di mana panen time kita itu harus disesuaikan dengan mika atau kita pekan yang kita butuhkan. Misalnya mika kita itu ukurannya 5 cm, jadi kita panen itu seukuran 5 cm sampai 7 cm lah, 7 cm. Jadi kita motongnya jangan terlalu bawah juga nggak baik karena itu tanaman bisa mati. Ya terlalu atas kita juga hasilnya sedikit, ya kita harus sekitar 7 cm lah kita potong. Diperkirakan sesuai dengan mika gitu, pas mika kita itu pas gitu, nggak dipotong lagi gitu. Jadi kita nggak cuma-cuma gitu. Kalau yang ditanam saya sekarang misalnya ada basil, peppermint, rosemary, thyme, sage, tarragon, marjoram, oregano. Kalau nggak salah 9 macam saya nanam. Itulah kalau misalnya kita udah bagus, dari 9 macam itu tiap hari saya jual. Walaupun ada yang 10.000 misalnya. Aja jumlah uangnya hanya 10.000 nggak masalah, tapi kan tiap hari gitu. Kita sekarang panen oregano. Oregano itu dipanennya begini, caranya hanya 3 cm atau 2 cm, yang daunnya yang agak tua.
Kalau menurut saya satu, kita itu sehat lah, hasilnya itu sehat. Kedua, ya kita juga ikut melestarikan istilah tanah kita lah, istilahnya kita mewariskan kebun kita itu ke anak-anak kita itu masih sehat lah. Ya kalau sekarang bisnis, kalau misalnya sayuran, kalau misalnya kita nggak bernaung di organik agak susah juga. Pasar kita, kalau misalnya pasar tradisional itu harga itu nggak bisa ditentukan. Petani itu benar-benar lemah. Kalau sekarang kan kalau organik harga itu udah pasti gitu. Pasti kita itu ada kemungkinan rugi kalau misalnya hasilnya jelek. Tapi ada kemungkinan kita itu jauh dari rugi itu gitu karena harganya udah ada gitu. Selain kita bertani daun mint itu manfaat buat kita itu, daun mint selain kita jual, kita juga konsumsi. Ya konsumsinya sebagai aroma di air teh, rasanya hangat sekali, wanginya. Coba. Ini cukup hanya 2 lembar begini aja, masukin. Nah, nanti terasa sekali. Tambah lagi sedikit. Diamkan dulu sebentar, nanti kita minum. Satu lagi ini, biasanya ini untuk obat pilek dan batuk, terutama bagi anak-anak. Ya, kalau misalnya di kegunaannya ini thyme, kita bisa masukin ke sana, jangan terlalu banyak, sedikit aja, nanti wanginya terasa banget ini. Ini kita bisa langsung diminum. Intinya kita jujur, jujurnya semua aja, dari petaninya, istilahnya semuanya lah. Kalau misalnya sekarang agak susah juga sih memang. Kita kalau misalnya kita sendiri organik begini, kadang-kadang dikucilkan lah sedikit. Kadang diketawain lah. Oh kamu mesti begini-begini gitu. Kadang-kadang begitu. Tapi yakin kalau misalnya semuanya udah jujur semua lah, benar semua istilahnya, baru kita terasa gitu. Kalau sekarang dampaknya belum kelihatan. Belum. Saya aja bertani begini kadang-kadang masih ketawain. Oh ini gini kok nanamnya begini-begini ya.